Shalom, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Senang sekali rasanya saya, Pendeta Ranu Wijayanto, bisa menjumpai saudara-saudariku sekalian melalui program Renungan Pagi di kanal YouTube Jemaat GKI Banjarbaru. Dan hari ini saya mengajak kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-38 hingga ayat yang ke-44. Tapi saya ingin membawa kita dalam satu penekanan firman Tuhan, dan jemaat dan saudara-saudariku sekalian dimanapun berada bisa membacanya secara utuh dari ayat yang ke-38 hingga ayat yang ke-44. Sebelum kita bersama merenungkan dan kita bersama akan membaca, saya akan bacakan bagi kita bersehati di dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami berterima kasih ya Allah, karena Engkau boleh memberikan rahmat dan kesempatan bagi kami, di mana kami boleh merasakan hari yang baru pada pagi hari ini. Dan kami bersyukur kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebentar lagi. Dan biarlah Tuhan pakai hamba-Mu serta kami yang mendengarkan dengan setia renungan pagi di tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan kuatkan kami. Berbicaralah dan bersabdalah ya Allah, melalui apapun yang kami gunakan, Tuhan mampu dan menolong kami. Amin. Saudaraku yang terkasih, sebelum saya baca kebenaran firman Tuhan, saya ingin bertanya kepada kita semua. Setiap orang di antara kita pasti pernah sakit atau mengalami sakit. Ada yang sakitnya mungkin biasa-biasa saja, ada yang sakitnya mungkin sedang-sedang saja, ada bahkan ada yang sakitnya sangat parah dan membutuhkan tindakan dan perawatan medis. Lalu pertanyaannya, ketika kita sedang sakit, apa yang kita lakukan dan apa tindakan yang harus kita perbuat? Mungkin jawaban di antara kita ada yang langsung pergi ke dokter, menanyakan kepada dokter apa sakit yang saya alami. Atau bahkan mungkin kepada perawat atau orang-orang yang mengerti tentang satu tindakan medis untuk menanyakan resep obat yang terbaik yang bisa kita konsumsi agar kita dapat sembuh. Atau bahkan mungkin kita bisa saja datang dan bertanya kepada orang di sekitar kita, dengan sakit yang kita derita, obat apa yang bisa kita makan dan kita terima agar kita bisa sembuh. Dan hari ini saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk melihat satu kesaksian yang dituliskan oleh Lukas, di mana pada saat itu Ibu Simon, ketika Tuhan Yesus sedang mengajar di Bait Allah, mengalami sakit yang cukup keras, demam yang sangat tinggi. Sehingga Simon pada saat itu memberanikan diri untuk mendatangi Yesus agar ia dapat menyembuhkan ibunya. Dan saya ingin membaca satu firman Tuhan bagi kita di ayat yang ke-39. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada jawaban yang sangat sederhana ketika kita sedang mengalami sakit penyakit. Jawabannya adalah datang kepada Yesus. Ya, pertanyaan ini dan jawaban ini mungkin sedikit konyol dan lelucon. Mungkin ada ya saudara-saudari yang sedang mentertawakan, Pak Pendeta, saya sedang sakit, kenapa saya harus datang kepada Yesus? Bukankah saya harus datang kepada dokter untuk saya minta sebuah obat, sebuah resep yang bisa membantu saya tetap sembuh, membantu saya cepat pulih kembali ke dalam aktivitas saya? Tapi saudara-saudariku yang terkasihi, melalui itu semua ada hal utama yang harus kita lakukan, yaitu datang kepada Yesus. Simon yang pada saat itu melakukan pelayanan bersama-sama dengan Yesus, ia melihat ibunya sedang sakit keras, demam tinggi. Tapi apa yang ia lakukan? Ia tidak datang pertama-tama kepada para perawat. Ia tidak datang kepada orang pintar. Tapi ia datang kepada Yesus.
Dengan iman, dengan kepercayaan, Yesus mau melawat ibunya. Ia menghardik segala sakit penyakit sang ibu, sehingga sakit penyakit itu bisa pulih, bisa tersingkir dari diri sang ibu. Tapi kita perhatikan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ketika si ibu Simon ini, atau dikatakan di dalam Injil Lukas ini, perempuan itu ketika ia sudah bisa bangun, ia melayani mereka. Dan ini menjadi perenungan akan kita. Ketika mungkin saat ini kita pernah mengalami sakit dan kita disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua harus semakin lagi melayani Tuhan. Harus semakin lagi ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Dan inilah yang harus kita renungkan. Jangan kita hanya bisa meminta saja kepada Tuhan, tapi kita tidak mampu memberi apa yang terbaik bagi Tuhan. Ketika kita sedang sakit, kita mengeluh. Ketika kita sedang sakit, kita bahkan bisa merintih, bisa bahkan memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika Tuhan memberikan kesehatan kepada kita, apa yang sudah kita lakukan dan kita berikan baginya melalui umatnya. Dari nats ini mari kita renungkan untuk tetap selalu bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kita memberikan apa yang ada dalam diri kita. Karena kesempatan untuk sehat itu mahal harganya. Tapi Tuhan memberikan kita kesempatan saat ini untuk dapat sehat, untuk dapat sembuh. Itu bukan karena suatu kebetulan. Tuhan menginginkan kita untuk bisa melayani, untuk bisa melakukan tindakan nyata, menjadi kesaksian bagi semua orang. Dan kiranya Tuhan ini menguat firman ini, dan firman Tuhan boleh menguatkan kita dalam keseharian kita. Engkau yang sudah disembuhkan, mari berbuat kebaikan, layanilah ia dengan setulus hati. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan boleh memberikan kami kesempatan. Tuhan boleh memberikan kami waktu. Tuhan boleh memberikan kami suatu kehidupan yang luar biasa. Mungkin pada saat ini pendengarmu dimanapun mereka berada sedang mengalami sakit. Dalam suatu iman, dalam satu kepercayaan kami memohon Tuhan pulihkan keberadaan mereka. Dan mungkin saat ini pendengarmu dimanapun mereka berada, pendengar firman Tuhan, renungan pagi ini, mereka sudah pulih dari sakit penyakitnya. Tapi mereka lupa untuk melakukan suatu pelayanan bagi Tuhan. Kiranya melalui ini semua Tuhan pakai mereka untuk dapat ambil bagian dalam pelayananmu. Menjadi pribadi yang lebih militan, menjadi pribadi yang lebih sungguh melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah menyembuhkan. Tuhan sudah menghardik setiap sakit penyakit yang ada dalam diri kami. Seperti Tuhan menghardik sakit penyakit yang ada di dalam diri Ibu Simon. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu lah yang nyata dalam kehidupan kami. Berkati aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berkati kami yang melayani, kami yang bekerja, kami yang bersekolah, agar kiranya Tuhan boleh tetap lindungi, Tuhan jaga, Tuhan berkati dan berikan kami kesehatan. Terlebih di tengah wabah pandemi COVID-19, kami akan percaya lawatan serta perlindungan dan benteng daripada Roh Kudus itu membentengi jiwa dan raga kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami alaskan doa ini. Dan kebenaran firman-Mu ini hanya boleh jadi dalam nama Tuhan saja. Dan kami alaskan doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di program Renungan Pagi di hari yang akan datang. Selamat beraktivitas, kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.